Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa belajar lagi bersama tentang spiritual ya. Kita belajar tentang sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah. Ini kita harus paham benar tentang zatullah, sifatullah, dan wujudullah untuk mengenal rasa ya, untuk mengenal rasa rasa dalam diri kita ya. Unsur kita sebagai manusia ada unsur roh, unsur spiritualnya adalah roh, akal, qalbu, dan jasad. Roh adalah tajalli Tuhan daripada zatullah, akal, qalbu, sifatullah, dan jasad wujudullah. Nah, ini kita kaitkan dengan ayat suci yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah ya, jika kamu mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'un, ikutilah aku. Itulah jejaknya para nabi ya, jejaknya para rasul. Ada rasa cinta, tuhibbunallah, rasa cinta kepada Allah, itu yang harus diikuti oleh umatnya. Yang harus diikuti adalah rasanya ya, jejaknya para nabi itu rasa ya. Para rasul itu ngajari kita untuk ada rasa di dalam hati ini, ada rasa Allah, rasa mencintai. Tuhibbunallaha fattabi'uni, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Yang dicontoh daripada para nabi adalah bukan bukan cara berpakaiannya, itu bukan cara menghias fisiknya, bukan, tapi hatinya yang harus kita contoh ya. Hati ada rasa cinta pada Allah. Nah, ini kita kaitkan dengan tuhibbunallah, kita kaitkan dengan spiritual ya. Spiritual kita itu ada zat, sifat, dan wujud ya. Cinta itu mencintai Allah, ada cinta dan Allah. Allah itu zat ya, zat yang berupa cahaya. Allahu nurus samawati wal ard, Allah cahaya langit dan bumi. Kalau kita mengenal Allah, berarti kita paham tentang cahaya ilahi, cahaya semesta. Allah itu cahaya semesta. Yang masuk ke dalam diri kita itu rohnya, roh yang disebut roh, tapi sumbernya adalah cahaya semesta ya. Ini para nabi itu mencintai zatnya Allah. Ada hati, di dalam hatinya adalah rasa cinta dengan cahaya semesta ya. Terus rasa manusia itu ada di sifatullah, sifat ya. Ada rasa yang di akal dan rasa di qalbu. Akal itu rasa yang kaitannya dengan duniawi, rasa senang makan nasi yang enak, itu berarti makan makanan yang enak, itu berarti pikiran. Rasa senang dengan kesenangan duniawi lah, itu di pikiran. Tapi kalau rasa senang dengan cahaya Tuhan, cahaya ilahi, cahaya semesta, itu di hati, bukan di pikiran ya. Itulah sifat ya, senang itu sifat ya. Ada rasa, itu sifatullah, akal, qalbu itu sifatullah. Terus zatnya adalah cahaya, zatnya adalah Allah sendiri, wujudnya cahaya ya.
ada sifat dan ada zat. Allah itu zat, cinta itu sifat. Yang dilihat daripada Nabi, yang dilihat oleh Allah adalah sifatnya Allah itu sendiri. Itu rasanya hati, rasanya kolbu. Allah tidak melihat rupa dan tidak melihat harta, tapi melihat kolbu, ya, melihat hati. Hati ini ada rasanya dengan Allah, ya. Itulah yang kita cinta, ya. Intinya apa? Intinya adalah makomnya Nabi itu di dalam sifat, Allahnya, zatnya. Pertemuan sifat dan zat itulah antara pertemuan rasa mencintai dengan zat. Cahaya langit, cahaya semesta inilah yang harus kita contoh daripada umat ini, ya. Kita umatnya para nabi, ya. Umatnya Nabi itu mencintai zat. Kita posisi hamba itu di sifat, posisi Tuhannya di zat. Zat ketemu sifat, ya. Allah ketemu rasa. Sifatullah, rasa hati, rasa. Para rasul itu makomnya di sifat, bukan di zat. Sehingga tidak ada para rasul itu mengaku akulah Allah, tidak ada. Karena mereka paham makomnya adalah di sifat. Zat ketemu sifat, ketemu zat, rasa senang ketemu zat Allah. Itu yang perlu kita contoh daripada para rasul, ya. Jangan sampai kita salah makom sehingga kita mengaku akulah Allah, begitu. Itu nanti salah makom, ya. Makom kita hamba itu di sifat. Allah melihat hamba itu di kolbunya, bukan di rupanya, bukan di zatnya, cahayanya, tapi di kolbunya. Itu kolbu posisinya secara spiritual sebagai sifatullah. Sifatullah, Allah itu zat, kolbu sifat, ada rasa di dalam hati. Intinya kolbu itu apa tuh? Rasa ketemu zat, ya, rasa ketemu zat. Kalau rasa ketemu zatnya semesta, cahaya semesta, itulah rasa ketemu Allah. Ada rasa mencintai Allah. Itu yang kita tiru daripada Rasul. Jika sudah mencintai Allah, pasti berarti rasanya sudah lepas dari rasa terjerat rasa duniawi. Sudah lepas terjerat dari rasa ada di dualitas pikiran. Pikiran itu senang susah terhadap duniawi, tapi hati ini cuma ketemu rasa zat Allah. Sehingga kalau kita belajar spiritual, kita paham zat sama sifat itu beda. Allah sama hamba itu beda. Allah zatnya, hamba sifatnya daripada Allah, sifatullah. Rasa hati itulah hamba, zat itulah Allah. Cahaya langit, cahaya semesta, ya. Kalau sudah tenggelam dalam cahaya semesta, ada rasa mencintai Allah, ada rasa damai bersama Allah, ya. Sudah pasti Allah akan mencintai kalau kita sudah merasakan tenggelam dalam zat. Yuhbirkumullahu yaghfir lakum dzunubakum, akan dihapus dosa-dosanya hamba kalau sudah sampai ketemu rasa bersama Tuhan, rasa bersama cahaya semesta, cahaya langit.
Allahun nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi, cahaya semesta dan cahaya yang masuk di dalam diri kita. Hamba ini cahaya bumi, tapi cahaya semestanya ini sumbernya dari cahaya bumi. Intinya adalah kita dianjurkan untuk mengikuti jejak Rasul, mencintai Allah. Jangan sampai kita terjerat dan mencintai duniawi. Kalau sudah masuk ke dalam, tenggelam ke dalam cahaya ilahi, ada rasa senang, dosa-dosa kita dihapus. Apa tuh dosa itu? Dosa itu adalah terlepasnya rasa hati, rasa kolbu. Seharusnya rasa kolbu itu melekat pada zat Allah, tapi ini lepas. Apa lepas? Senang duniawi itu lepas, rasanya hilang, rasanya senang Allahnya hilang. Sehingga kalau sudah kita kembali, itu berarti kita sudah kembali bersama Tuhan, sudah taubat, sudah kembali, itu sudah taubat, dosa-dosanya diampuni, ya. Itulah pelajaran daripada Rasul. Kita dianjurkan untuk mencintai Allah. Jejak-jejak Rasul itu, jejaknya adalah hatinya ada rasa bertemu cahaya ilahi, rasa bertemu cahaya semesta, rasa ketemu zatullah. Jangan sampai keliru posisi hamba dan ke posisi Allah, makom hamba dan makom Allah. Allah makomnya di zat, hamba makomnya di sifat, makomnya di rasa kolbu. Kalau rasa kolbunya sudah bertemu cahaya Tuhan, cahaya Allah, cahaya semesta, ketemu zatullah, ada rasa damai bersama Allah. Sehingga kita paham, kita ini adalah sifatullah, ada di makom rasa, Allah ada di makom zat. Saya kira itu pelajaran daripada para Rasul untuk mencintai Allah. Ada rasa Allah, Rasul rasa Allah di dalam hati kita. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Bila ada beda paham, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.